Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satrio Bagas Wicaksono dari kelas Teknik Informatika Pagi dan dari kampus cabang Uleri. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang manajemen dan perjanjian pemasok. Yang pertama adalah pentingnya memahami serta efeknya dalam memasukkan SKA dalam proyek yang melibatkan pemasok eksternal. Mengetahui persyaratan standar ISO dan model untuk pengelolaan perjanjian dengan pemasok. Kemudian, mengenali perbedaan antara pemasok dan peserta eksternal. Selanjutnya, berkomunikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan peserta eksternal. Selanjutnya, mewaspadai dua tinjauan kontrak perangkat lunak utama. Yang terakhir ada memahami persyaratan standar IEEE 730 tentang mengenai pemantauan pemasok dalam rencana jaminan kualitas proyek. .1 Pengantar. Ketika perangkat lain atau perangkat lunak bekerja melibatkan pemasok eksternal, staf jaminan kualitas perangkat lunak atau SKA dan manajer proyek harus memiliki pengetahuan dalam pengelolaan pemasok dan perjanjian kontrak. Kualitas hubungan antara mitra adalah konsep yang kompleks dan merupakan kunci keberhasilan proyek. Kami percaya bahwa persiapan yang memadai, pilihan perjanjian, jenis kontrak yang memadai, ulasan yang sering ditindaklanjut sangat penting untuk hubungan yang baik. Pengembangan klausul kontraktual yang merupakan pengetahuan yang dijelaskan dalam buku ini juga merupakan kunci yang memberikan perangkat lunak berkualitas dalam suatu situasi yang kompleks ini. Memastikan hasil yang berkualitas dalam jenis proyek yang mengharuskan personil pemasok dan berpengetahuan luas secara untuk mengenai proses SKA. Memastikan hal bahwa yang diharapkan pemasok menyediakan paket SKA atau SKAP. Di samping itu termasuk dalam proyek rencana teknis. Sebelumnya, kita dapat menyelesaikan negosiasi kontrak. Hal yang memungkinkan SKA serta manajemen proyek klien untuk menilai niat SKAP. Dengan demikian, fungsi SKA pengakuisisian memiliki tugas penting dan sulit memastikan diskusi bahwa awal tentang jenis proyek perangkat ini. Kami telah mengamati bahwa kepuasan pelanggan akan lebih tinggi ketika pemasok mengadopsi strategi kolaboratif serta bahasa yang sederhana dan mudah. Bagian berikut menyajikan gambaran tentang pengetahuan yang dilakukan dalam pengelolaan pemasok kontrak. 12.2 Persyaratan pemasok ISO 9001. Klausul 8.4 dari standar ISO 9001
menjelaskan kontrol proses, produk, dan layanan yang menyediakan secara eksternal, baik melalui pembelian melalui pemasok, pengaturan dengan perusahaan atau asosiasi, kemudian ada penyedia eksternal. Kontrol yang diperlukan untuk menyediakan eksternal dapat sangat bervariasi tergantung pada sifat layanan produk yang diperoleh. Organisasi dapat menerapkan pemikiran berbasis risiko atau yang tercakup dalam bab sebelumnya untuk menentukan jenis dan tingkat kontrol sesuai pemasok, tentu dan layanan produk yang disediakan secara eksternal. Banyak topik yang disajikan dalam ISO 9001 atau yang sangat membantu dalam memastikan bahwa pemasok memberikan perangkat lunak yang berkualitas. Misalnya klausul 4.4 menegaskan bahwa proses yang diperlukan yaitu proses input dan proses output. Interaksi mereka dengan tanggung jawab dan otoritas menjadi jelas untuk memastikan bahwa sistem kualitas bekerja secara efektif. Klausul 5.1 melangkah lebih jauh dan merekomendasikan agar pemasok menunjukkan kepemimpinan dan komitmen klausul 6.2 yang membahas pembentukan tujuan kualitas dan perencanaan untuk mencapainya. Kemudian ada klausul 8.4 masih di ISO 9001 menjelaskan bahwa kontrol yang diperlukan untuk mengelola proses, produk, dan pelayanan pemasok. Organisasi harus memastikan bahwa proses, produk, dan layanan profit secara eksternal sesuai dengan persyaratan. Sebuah proses atau bagian dari suatu proses disediakan oleh pemasok sebagai akibat dari keputusan organisasi. Organisasi harus menentukan dan menerapkan kriteria untuk evaluasi, seleksi, pemantauan kerja, dan evaluasi ulang pemasok berdasarkan kemampuan mereka untuk menyediakan proses atau produk dengan layanan yang sesuai dengan kriteria mereka. Selain itu, klausul 8.5 ISO 9000 menentukan tanggung jawab organisasi pengadaan mengenai kekayaan intelektual. Organisasi harus menghormati milik pelanggan atau penyedia layanan eksternal ketika berada di bawah kendali mereka. Menggunakan organisasi harus mengidentifikasi, memverifikasi, melindungi, dan properti apa yang digunakan harus dijaga. Kemudian 12.3 proses perjanjian ISO 12207. Ada dua proses perjanjian ISO, proses akuisisi dan proses penawaran. Proses ini menentukan kegiatan yang diperlukan untuk menetapkan kesepakatan antara dua organisasi. Jika proses akuisisi dipanggil, ia menyediakan sarana untuk bisnis dengan pemasok. Ini mungkin termasuk produk yang disediakan menggunakan operasional elemen perangkat lunak dari suatu sistem atau elemen dari sistem perangkat lunak.
Menurut ISO 12200, tujuan dari proses akuisisi adalah untuk mendapatkan produk kebutuhan pelanggan yang diakhiri dengan penerimaan produk atau layanan. Kegiatan berikut dijelaskan dalam standar ISO 17. A. Mempersiapkan akuisisi adalah pengakuisisian mendefinisikan strategi, menjelaskan apa yang akan diperoleh secara cukup atau rinci, yaitu persyaratan atau sistem perangkat lunak, sehingga pemasok dapat memahaminya. Kemudian B. Mengiklankan akuisisi dan memilih pemasok. Acquire, communicates permintaan dan pemasok produk atau jasa. Kemudian menggunakan prosedur yang ditetapkan, pengakuan akuisisi, mengevaluasi dan memilih satu atau lebih pemasok. Kemudian C. Menetapkan dan memelihara perjanjian, yaitu pemasok menegosiasikan perjanjian dengan pengakuisisi yang cukup kriteria untuk melakukan penerimaan. Pemasok dapat mengidentifikasi perubahan yang diperlukan pada perjanjian yang dampaknya sebagian dari mekanisme kontrol. Kemudian D. Melakukan perjanjian dengan pemasok sesuai dengan rencana proyek yang ditetapkan. Perjanjian yang paling penting, pelaksanaan aktivitasnya diringkas sebagai ulasan, memilih model siklus untuk perangkat lunak yang digunakan yang sesuai, merinci rencana proyek termasuk SKEP, dan menerima eksekusi dan kualitas pengelolaan subkontraktor. E. Memberikan dan mendukung produk layanan. Sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, dia juga perlu memberikan bantuan kepada akuisisi untuk mendukung perangkat lunak yang dikirimkan. Pelanggan atau orang yang berorganisasi yang dapat memang untuk menerima produk atau layanan yang ditujukan untuk konsumen atau dari organisasi tersebut. Contoh, konsumen, klien, pengguna akhir, pengecer, penerima produk dan layanan, penerima dan pembeli internal. Catatan, untuk entry pelanggan dapat berasal dari internal atau eksternal organisasi. Kemudian pemasok, organisasi yang menyediakan produk atau layanan. Dengan catatan, untuk entry, penyedia dapat bersifat internal atau eksternal organisasi. Yang kedua, dalam situasi kontrak, penyedia kadang-kadang disebut kontraktor. Untuk organisasi harus menentukan kontrol yang dapat diterapkan, yang disediakan secara eksternal proses, produk, dan layanan ketika yang pertama produk dan layanan sebagai pemasok yang dimaksud adalah untuk dimasukkan ke dalam produk dan layanan organisasi itu sendiri. Kemudian produk dan layanan disediakan langsung kepada pelanggan oleh pemasok atas nama organisasi yang mana dilangsungkan untuk hanya kepada pelanggan. Yang ketiga, suatu proses untuk bagian dari proses disediakan oleh pemasok sebagai akibat
dari keputusan organisasi itu sendiri. Organisasi harus menentukan dan menerapkan kriteria untuk evaluasi seleksi, pemantauan kinerja, dan evaluasi ulang untuk bagian pemasok berdasarkan kemampuan mereka untuk menyediakan suatu proses dan produk layanan sesuai dengan persyaratan. Selain itu, menetapkan tanggung jawab organisasi pengadaan barang mengenai kekayaan intelektual. Kemudian, perjanjian untuk berupa produk atau jasa diberikan kepada pihak pengakuisisi. Akuisisi adalah proses mendapatkan sistem, produk atau layanan, sedangkan perjanjian saling mengakui syarat dan ketentuan di mana hubungan kerja dilakukan atau mengikat kontrak dengan klien. Menurut ISO 12200, tujuan dari proses pengakuisisi adalah untuk mendapatkan produk layanan sesuai dengan persyaratan pengakuisisi. Prosesnya dimulai dengan identifikasi kebutuhan pelanggan dan diakhiri dengan penerimaan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pengakuisisi. Aktivitas berikut dijelaskan dalam standar ISO 17. Yang pertama atau A, mempersiapkan akuisisi. Pengakuisisian mendefinisikan strategi, menjelaskan apa yang akan diperoleh dengan cukup detail, yaitu meliputi persyaratan, sistem atau perangkat lunak sehingga pemasok dapat memahaminya. Kemudian B, mengiklankan akuisisi dan memilih pemasok. Untuk mengkomunikasikan permintaan pemasok, produk dan layanan secara prosedur yang telah ditetapkan, pengakuisisi mengevaluasi, memilih lebih atau pemasok. C, membangun dan menerima kesepakatan, pengakuisisi menyiapkan dan menegosiasikan kesepakatan pemasok. D, memasok perjanjian. Pihak akuisisi menilai pelaksanaan aktivitas pemasok sesuai dengan tinjauan perangkat lunak, proses audit seperti yang terlihat di bab sebelumnya. Kemudian E, menerima pemasok atau layanan, pengakuisisi melakukan tinjauan, penerimaan dan pengujian kiriman. Proses manajemen kualitas perangkat lunak yang sesuai dengan proyek ditetapkan. Ini adalah mekanisme untuk menjamin kualitas dan kesesuaian dengan rencana yang ditetapkan. Kemudian ada beberapa audit untuk yang dijelaskan dalam SQE. Yang pertama, standar kualitas, metodologi, prosedur, dan alat untuk melakukan kegiatan SQE. Kemudian prosedur, tinjauan dan kontrak, dan koordinasinya. Kemudian prosedur untuk identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, dan perumusan rekaman mutu. Yang terakhir ada sumber daya, jadwal, tanggung jawab untuk melakukan SQE. Setelah rencana dibuat, perlu untuk menjadwalkan kegiatan SQE dan melaksanakan rencana tersebut. Proses penyelesaian masalah akan digunakan antara akuisisi dan pemasok selama periode untuk menjelaskan
masalah yang belum terselesaikan. Pemasok perjanjian menurut CMMI. Kita tahu bahwa CMMI for developer adalah model deskripsi atau deskriptif untuk penanganan model karena penggambaran atribut penting yang diharapkan dari proses akan dieksekusi dalam organisasi yang bekerja dalam hal ini. Manajemen perjanjian pemasok. Tingkat kematangan dari representasi terhadap model ini juga digunakan sebagai model normatif karena tujuan dan praktik menggambarkan praktik pengakuisisi pemasok internal, eksternal yang melakukan proyek dalam konteks kontraktual. CMMI mengusulkan bahwa manajer proyek dalam organisasi pengakuisisi harus menguasai proyek atau sebuah proses manajemen perjanjian dengan pemasok. Kemudian ada strategi akuisisi. Pendekatan khusus untuk memperoleh produk dan layanan untuk didasari pada pertimbangan sumber pemasokan, metode akuisisi, jenis spesifikasi, dan persyaratan dari perjanjian. Yang terakhir ada resiko akuisisi terkait. Manajemen perjanjian pemasok eksternal diatur pada level 2. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa memperoleh produk layanan perangkat lunak jauh lebih umum saat ini. Menjelaskan tujuannya spesifik atau SG, praktik spesifik dengan diperlukan sebagai SG1 menetapkan perjanjian pemasok. SP1.1 menentukan jenis akuisisi, kemudian SP1.2 pemilihan pemasok, kemudian SP1.3 menetapkan perjanjian pemasok. Kemudian SG2 memenuhi perjanjian pemasok meliputi SP2.1 sebagai penjalan atau perjanjian pemasok. Untuk SP2.2 terima produk yang diperoleh. SP2.3 memastikan bahwa transisi produk sudah didapatkan. Berikut adalah gambar untuk pendirian suatu perjanjian. Bisa dilihat untuk penentuan jenis akuisisi, kemudian ada pemilih pemasok yang kemudian dialihkan ke pembuat atau perjanjian pemasok dengan tuntutan serta pembentukannya dipersetujui dengan pemasok. Pemasok pun mendapatkan ide tersebut atau gagasan, kemudian dikirimkan ke pemasok sebagai persyaratan untuk memenuhi perjanjian pemasok. Kemudian daripada itu akuisisi diturunkan, sebagian dijalankan, dan untuk pemasok bisa untuk langsung memproduksi apa yang semestinya diproduksi. Kemudian penerimaan produk daripada pemasok kemudian disampaikan lagi. Yang terakhir adalah pemastian transisi produk. Selain kegiatan yang dilakukan secara langsung terkait proyek, menyarankan bahwa organisasi telah menerapkan prosedur verifikasi proyek
Untuk karena itu, yang diharapkan manajemen kontrak kembali dengan manajemen secara berkala untuk mendukung aktivitas ini. 12.5 Pengenalan pemasok. Seperti yang telah kita lihat, kebutuhan pemasok selama ini proyek penggunaan perangkat lunak dapat menjadi penting atau seringkali bekerja di luar latar belakang. Bisa juga ada kemitraan pemasok. Sebagian besar proyek semakin kompleks situasi ini, pemasok juga dapat berupa subkontraktor, kemudian pemasok, kemudian ada konsultan untuk menjalankan tenggat waktu, kualitas kiriman, kesulitan transisi, yang terakhir untuk mengawasi barang yang akan dibutuhkan melalui pengawasan kinerja pemangku kepentingan yang terlibat. Kemudian SKEP yang solid atau yang telah saya bahas pada bab sebelumnya, serta pada proses yang jelas untuk menghasilkan akuisisi perangkat lunak adalah dua elemen kunci keberhasilan dari proses sebuah kewajiban masing-masing pengaku bahwa untuk kepentingan dan pemetasan proses akan memperjelas peran. Kemudian siklus hidup akuisisi perangkat lunak. Proyek perangkat lunak yang melibatkan pemasok seringkali lebih kompleks daripada proyek pengembangan perangkat lunak tradisional. Untuk itu, hal ini kami akan menjelaskan proses akuisisi yang dirancang khusus untuk akuisisi produk setiap solasi. Oracle Finance setelah mempertimbangkan membeli perangkat lunak tersebut, deskripsi siklus hidup akuisisi perangkat lunak akan mendefinisikan, memperjelas, serta bagian dan peran yang terlibat proses pengadaan perangkat lunak tersebut. Kemudian siklus hidup akuisisi perangkat lunak ini rumit dan perlu dijelaskan secara rinci, sehingga pemasok eksternal dengan jelas memahami apa yang diharapkan dari mereka, sehingga untuk distributor peralatan kendala yang besar ada 3 peta proses terperinci. Untuk lebih menjelaskan kegiatan terperinci pemasok pada bagian 3 hal atau langkah berikut. Proses manajemen pemasok. Tujuan proses. Tujuan dari proses SM perangkat lunak adalah untuk memilih pemasok perangkat lunak yang memahami syarat pengelolaannya secara efektif. Kemudian penerapan. Proyek pemasok vendor perangkat lunak berlaku untuk semua produk perangkat lunak yang diperoleh dari pemasok, dikembangkan dan dipelihara oleh pemasok, termasuk perangkat lunak komersial. Kemudian tujuannya yaitu pihak pengakuisisi memilih pemasok yang memenuhi syarat, pihak pengakuisisi dan pemasok prosedur perangkat lunak menyepakati komitmen bersama mereka. Pengakuisisi dan produk perangkat lunak memelihara komunikasi di seluruh proyek, dan pengakuisisi melacak hasil penyedia produk perangkat lunak dan kinerjanya terhadap komitmen.
Ini beberapa proses ikhtisar proses SM, ada SM100, SM110, 120, dan 130, SM140, sampai SM250, yang menjelaskan bahwa SM100 menentukan persyaratan, kemudian SM110 menyiapkan request untuk penyediaannya, SM120 menganalisis, mengevaluasi proposal, SM130 negosiasikan persyaratan proposal, SM140 subkontraktor untuk pengarahan produk. Bisa dilihat ini SM210, 220, 230, 240, 250 yang berfungsi sebagai pemantau kinerja subkontrak, pengelola perubahan subkontrak. Untuk 230 adalah terima dan penerimaan sebuah produk, 240 penutup subkontrak, yang terakhir melakukan review perjalanan atau apa saja yang didapatkan selama ini atau prosesnya. Kemudian tahap RVI yang diwakili dari sini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memilih kandidat terbaik dalam memimpin suatu proyek perangkat lunak yang kompleks. Aktivitas pertama dari proses pemimpin proyek, hasil dari kegiatan adalah persyaratan tingkat tinggi proses atau sistem yang ada untuk sebagaimana yang digunakan titik masuk untuk mengembangkan RFI setelah ditinjau oleh Departemen Hukum yang akan dikirim ke pemasok potensial. Setiap tanggapan pemasok kemudian akan dievaluasi dan yang mana berpotensi digunakan membantu Request for Proposal atau RFP. Kemudian 12.7 jenis kontrak perangkat lunak. Yang kita lihat jelas bahwa siklus hidup akuisisi perangkat lunak memerlukan pemilihan jenis saluran kontrak. Yang dominan perangkat lunak adalah yang kompleks dan melibatkan hukum, manajemen proyek, dan klausul terkait. Lalu jenis kontrak lainnya adalah kontrak biaya tetap. Kapan jenis konsol saluran digunakan? Ini adalah sebuah saluran yang mana proyek tersebut dengan tugas yang jelas adalah sebagai kandidat yang baik untuk kontrak harga tetap. Sebagian beberapa organisasi dipaksa untuk menggunakan jenis kontrak ini oleh hukum karena untuk memperjelas hasil. Kemudian mengidentifikasikan setiap tugas bagian status atau jelas atau tidak beresikonya atau jelas gelombangnya dapat diidentifikasi secara jelas. Misalnya, pertimbangan apakah operasi harian dan pemeliharaan sistem serta persyaratan pemeliharaan jadwal secara teratur. Kemudian di sini ada beberapa bagian preparation RFI and RFQ yang mana menjelaskan daripada RFF tentang developer request proposal tersebut. Kemudian di bagian atas adalah integrator, kemudian legal service yang mana ini adalah sebagai produk atau penyedia layanan yang legal ditandai oleh
beberapa kekuasaan yang beberapa bab tadi sudah saya jelaskan di atas. Kemudian ada kelasnya project manager, ada IT analysis sebagai penganalisis suatu jalannya subkontrak. Kemudian ada IT service yang menghandle atau menangani sebuah kendala-kendala apa saja yang berjalan saat menjalankan produksi. Kemudian jenis 4 kontrak populer yang biasanya adalah yang umumnya digunakan untuk akuisisi layanan, yaitu ada 4. Yang pertama, kontrak harga tetap, biaya ditambah persentase biaya, biaya ditambah biaya untuk penetapan biaya atau biaya tetap. Kemudian terakhir adalah pembagian resiko. Dalam hal ini adalah pembagian resiko sebagaimana beberapa produk yang tidak terbentuk atau tercetak secara bagus. Untuk semua ini jenis kontrak yang mana SQA perlu meluangkan waktu untuk mengusulkan kontrak yang sesuai kepada manajer proyek. Memastikan hal ini lebih berkualitas untuk keselarasan kontrak dengan proses rencana proyek dan SQAP. Kemudian 12.7.1 kontrak harga tetap. Dalam bab ini, kontrak yang disebut jenis kontrak ini adalah perjanjian yang mana pemasok melakukan pekerjaan dengan harga tertentu. Pemasok menanggung beberapa bagian terbesar dari resiko tersebut karena memang pemasok tersebut melakukan pekerjaan yang mencantumkan dengan harga tertentu. Namun margin keuntungan bisa sangat menguntungkan karena memang pentingnya pemasok adalah untuk mengurangi biaya dan menjadi efisien karena margin antara harga dan yang disepakati adalah biaya proyek yang sebenarnya. Ketika jenis kontrak atau proyek ini adalah yang dipilih untuk perangkat lunak, SQA akan membantu tim manajemen proyek untuk mengurangi bahwa aktivitas terperinci yang dipertimbangkan secara identifikasi sebagian dari penawaran awal. Ketika diperlukan untuk identifikasi lebih lanjut, penawaran awal ini dapat dilakukan dengan jaminan. Maka kontrak hibrida harus dipertimbangkan. Saat ini untuk pengiriman ke Turki dari solusi perangkat lunak yang kompleks, pendekatan yang sangat populer terdiri dari untuk integrator sendiri adalah jenis pemasok khusus yang mana mengambil tanggung jawab untuk mengkoordinasikan tanggung jawab keseluruhan yang ada di subkontraktor tersebut. 12.7.2 biaya ditambahkan persentase biaya adalah jenis kontrak yang akan mengganti pemasok. Biaya yang diizinkan ditentukan dalam persyaratan perangkat lunak. Selain itu, persyaratan ditentukan dalam perizinannya adalah sebuah proses persyaratan dari pemasok. Selain itu, pemasok menerima persentase yang ditentukan dalam sebuah kontrak mencerminkan keuntungannya. Dari sudut pandang pelanggan, jenis kontrak ini lebih berisiko karena ada sedikit intensif dari pemasok untuk memangkas biaya. Bahkan pemasok akan cenderung
menaikkan harga atau biaya karena ini sudah meningkatkan atau bisa menjadikan peningkatan keuntungan. Kemudian ditambah 12.7.3 biaya ditambahkan biaya tetap. Jenis kontrak ini pemasok membebankan kembali biaya yang diizinkan untuk melakukan kontrak perangkat lunak. Dari beberapa biaya tetap adalah bagaimana pemasok menghasilkan keuntungan, kecuali ada perubahan kontrak. Biaya dari konsultan sepanjang kontrak, pelanggan masih mengasumsikan beberapa bagian risiko yang tinggi. Untuk manajer proyek harus memastikan kontrol ketat pada jam kerja dan kualitas personil, dan untuk produksi dari produk dan pemasok. Pembagian risiko. Jenis kontrak ini adalah yang disesuaikan dengan baik. Hal untuk akuisisi perangkat lunak yang kompleks. Bisa dari sisi lain atau dari kata lain, untuk tenggat waktu juga merupakan sebuah resiko, atau lebih tepatnya pemanjangan waktu produksi daripada target yang ditentukan. Kemudian untuk bagian jenis kontrak perangkat lunak adalah bagan berwarna hitam adalah sebagian dari 40% lebih banyak integral yang diakuisisi dalam sebuah fitur. Yang menarik dari jenis kontrak bahwa ada jumlah resiko maksimum yang mana resiko tersebut dapat menguntungkan. Kemudian bagian 30%-nya adalah untuk di ending atau hasil-hasil yang bonus hasilnya dapat dimaksimalkan lagi. Integrator dalam hal ini menjadikan hal tersebut sebagai bonus atau keuntungan. Kemudian ada tabel harga kontrak yang sudah ditetapkan oleh RFQ. Yang pertama adalah biaya harian. Biaya tersebut sudah diakuisisi sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan dalam terkait perjanjian produk, perjanjian waktu yang diberikan suatu produk, untuk resiko pemasok, terus ada resiko pelanggan, keterlambatan biaya, dan untuk biaya pemasok, kemudian ada biaya klien juga. Untuk ketepatan waktu yang paling singkat adalah 2%, yang mana meliputi 2% ini perharinya dapat produk yang diminimalisir atau yang di luar produk yang tidak diinginkan adalah 43 sesuai apa yang diproduksi. Untuk keterbatasan dalam produk terbanyak adalah 100. Ini dalam bagian waktu atau ketepatan waktu. Kemudian di paling bawah adalah ketika waktu pun ke bawah ke sini
menjelaskan bahwa waktu semakin buruk adalah resiko, sesuai dengan subkontraktor tadi yang mengatakan bahwa untuk sebuah produk akan pasti akan mengalami atau yang menemukan yang namanya resiko atau kasus-kasus yang mana klien untuk kasus ini adalah pembengkakan anggaran, yang mana biaya tersebut bisa membengkak beberapa kali atau beberapa persen dari hasil atau dari biaya yang semestinya. Kemudian untuk melihat biaya untuk klien sendiri, nilai maksimum yang dicapai adalah 12%, yang mana jenis kontrak ini untuk kontrak proyek manajer, pelanggan yakin sepenuhnya bahwa dengan anggaran $1.211 atau yang dikalikan dengan rupiah adalah 140 juta, di bagian ini manajer proyek pelanggan sepenuhnya bahwa anggaran yang dikeluarkan adalah anggaran yang maksimum atau tidak ada penambahan atau pengurangan biaya. Kemudian untuk memberikan saran kepada tim proyek, membantu pembuatan kontrak, yang mana untuk tim spesialis SQE perlu mengetahui jenis dan klausul kontrak perangkat lunak tersebut. Kemudian ada ulasan kontrak perangkat lunak. Ada 2 tinjauan utama yang dimanfaatkan untuk tinjauan yang meliputi awal dan akhir, yang bertujuan untuk meningkatkan peluang pemenuhan anggaran, jadwal, dan kualitas target. Tujuan peninjauan adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya setiap tinjauan, mengidentifikasi kesulitan dan untuk melakukan tinjauan kontrak tersebut. Kemudian menjelaskan kegiatan, tujuan, pelaksanaan setiap kontrak. Kemudian membahas pentingnya melakukan tujuan ini. Untuk poin 12.8.1 ada 2 ulasan, yaitu ada awal dan ada akhir seperti tadi yang sudah saya katakan. Bagian situasi memerlukan penandatanganan kontrak antara pelanggan dan pemasok. Yang paling umum adalah sebagai berikut. Pertama, partisipasi dalam proyek tender, yang mana proyek tersebut adalah yang didirikan dari awal sampai akhir. Kemudian presentasi proposal sebagai tanggapan atas permintaan klien, yang mana untuk tanggapan ini sangat penting untuk pertimbangan atau pemilihan klien. Kemudian penerimaan permintaan pesanan departemen organisasi lain. Proses peninjauan dan kegunaan untuk mendeteksi cacat telah dibahas dalam bab sebelumnya. Tinjauan kontrak bertujuan untuk memastikan kualitas kontrak. Di bawah ini adalah langkah pertama tinjauan dari awal proyek. Ulasan menetapkan bahwa untuk ulasan tersendiri untuk
ada daftar persyaratan pelanggan dan dokumen yang menyertainya memberikan rincian yang cukup. Kemudian bahwa uraian pemasok mengenai perkiraan biaya jadwal dan sumber cukup rinci. Untuk tanggung jawab pemasok dan subkontraktor sangat diperlukan. Langkah kedua, mereview akhir dari masing-masing klausul kontrak yang diusulkan sebelum penandatanganan. Kemudian risiko terkait proyek perangkat lunak untuk kontrak. Yang pertama, ini adalah meliputi dari resiko dari suatu proses adalah keterlambatan pengiriman, tidak memiliki keahlian dalam bidang yang dibutuhkan, pengiriman tidak sesuai anggaran, dalam hal kualitas produk perangkat lunak yang cukup rendah, bisa dikatakan produk cacat. Kemudian ada beberapa dokumentasi yang ditulis dengan buruk atau hilang. Untuk keberhasilan proyek adalah keberhasilan yang mana proyek tersebut bagus atau sesuai dengan produksi. Proses pengadilan pun sama. Untuk pengeluaran suatu produk harus melewati perizinan yang sangat tinggi. Dalam hal dukungan, setelah melahirkan misalnya dukungan bertahun-tahun diperlukan untuk organisasi mengelola perangkat lunak, medis, dan sebagainya. Tinjauan kontrak awal seperti yang diharapkan. Tujuan kontrak awal dan akhir yang diusulkan akan memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan dari tinjauan kontrak adalah memverifikasi bahwa telah diselesaikan dengan memuaskan persyaratan pelanggan, telah diklarifikasi. Kemudian pilihan alternatif untuk akuisisi telah diselidiki. Kemudian tanggung jawab yang direncanakan dari proyek, dari pemangku kepentingan yang direncanakan telah ditinjau dari proses atau akhir dari identifikasi tersebut. Kemudian ada pendekatan manajemen risiko yang sudah harus ditinjau, meliputi untuk melihat dalam bab ini bahwa pemilihan jenis kontrak adalah penting, bahwa mengurangi bahwa beberapa risiko yang ditimbulkan. Tinjauan perkiraan yang diusulkan sumber daya atau dalam jadwal anggaran. Ini penting karena secara historis pada waktu respon RFQ, jawaban dari pemasok tidak memberikan banyak detail dan selalu menginspirasi keyakinan bahwa semua produk yang dibutuhkan telah dipahami dengan benar. Kemudian dalam banyak proyek akuisisi perangkat lunak yang mana Dr. April telah berpartisipasi sebagai pemasok dengan sengaja memberikan penawaran terendah untuk memenangkan kontrak. Kemudian seiring berjalannya proyek, dia akan mengajukan jumlah permintaan beberapa kompensasi untuk mencoba jenis perilaku ini. Penelaah atas kemampuan pemasok memenuhi kewajibannya, yang mana pemenuhan kemampuan penyedia eksternal terpilih akan memimpin proyek saat ini, atau baik bahwa personel pemasok yang direncanakan. Untuk misalnya kita lihat contoh kontrak di situs kami.
adalah integrator. Hal ini penting karena integrator bertanggung jawab atas koordinasi pekerjaan. Kemudian tinjauan kemampuan pelanggan sangat diperlukan untuk memenuhi kewajiban proyek mereka. Definisi integrator versus subkontraktor. Istilah yang digunakan untuk penggambaran penyedia eksternal penting karena dampaknya di akhir adalah tanggung jawab yang dibutuhkan. Pengertian dari pelindungan hak milik saat ini adalah perizinan yang ditinjau. Untuk tinjauan memahami bagaimana perangkat lunak yang digunakan sebagian waktu meninjau masalah keamanan. Kemudian alternatif akuisisi dipertimbangkan dokumentasi, hubungan antara pelanggan, untuk kemudian pendekatan manajemen risiko, ada kemampuan integrator, ada pelanggan dan kemampuan teknologi, kemudian hak penggunaan dan lisensi yang telah ditinjau. Untuk paling akhir adalah 12.3 masih untuk tinjauan kontrak akhir. Setelah tinjauan awal yang tepat atau telah selesai, keyakinan bahwa akuisisi perangkat lunak akan terus meningkat pesat, yang mana bidang yang belum diklarifikasi dalam lampiran dalam bentuk kontrak utama. Kemudian semua klausul kontrak yang menjelaskan proses demi proses atau kunci yang disepakati dijalankan oleh pelanggan. Kemudian tidak ada perubahan, penambahan, atau penghilangan menit-menit terakhir dalam kontrak. Hindari berakhir di pengadilan. Ini sangat penting karena alih-alih untuk menggunakan kontrak untuk membatasi para pihak, beberapa bagian atau bagai kedua belah pihak untuk memahami sepenuhnya kewajiban mereka. Untuk sebuah hubungan dalam ini sangat penting mengenal satu sama lain, karena dalam suatu proyek akan sukses bila litigasi dipahami, kemudian menjadi lebih kecil kemungkinannya berakhir di pengadilan. Kemudian 12.9 ada hubungan pemasok dan pengakuisisi dan SKEP. Dalam hal ini yang telah dibuat untuk situasi yang mana pengembangan terkait perangkat lunak dianggap dilakukan untuk pemasok, dikirimkan kepada pengakuisisi, yang mana proyek perangkat lunak yang kompleks menjelaskan dalam SKEP-nya bagaimana pemasok akan dikelola untuk memastikan pengiriman yang berkualitas. Standar ini mensyaratkan bahwa sarana mencapai kualitas dijelaskan dalam rencana kontrak untuk memastikan bahwa pemasok mengakuisisi beberapa pemahaman yang dimiliki untuk persyaratan serta tanggung jawab mereka. Tanda peringatan untuk akuisisi di depan. Kemudian tadi ada berakhir di pengadilan. Kemudian ini ada tanda peringatan sakit di kepala, dalam artian ini pengakuisisiannya merasakan kebingungan atau di awalnya ini merasakan beda dengan apa yang sudah ditentukan.
terkait. Yang pertama, laporan situs terjadwal secara teratur yang tidak tepat waktu atau kurangnya informasi yang diharapkan. Kemudian ada item tindakan yang belum selesai. Masalah yang belum terselesaikan dapat menghambat lajurnya atau kegagalan atau bahkan konflik dalam suatu proyek tersebut. Kemudian ada masih banyak lagi. Untuk persyaratan juga dapat menimbulkannya, tinjauan dapat terjadi juga. Untuk dokumen juga dapat dipermasalahkan bahwa jika tidak saling memahami. Kemudian 12.10 faktor sukses. Kami merangkum faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas selama proses akuisisi, yang berarti semua perangkat lunak ini yang mana setelah dikumpulkan atau dikualifikasi untuk menjadikan penyimpanan yang mana tadi bisa kita baca tidak akan terjadi suatu kegagalan apabila satu sama lain memahami. Kemudian faktor-faktor yang mendukung kualitas perangkat lunak. Yang pertama adalah peta proses akuisisi dari perangkat lunak tersebut yang dikomunikasikan kepada pemasok RFQ. Yang kedua, tersedia template kontrak akuisisi. Yang ketiga, bantuan dan dukungan dari spesialis QA. Yang keempat, menggunakan jenis kontrak yang sesuai dengan situasi tersebut. Yang kelima, review yang dilakukan terlebih dahulu. Kemudian faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas perangkat lunak? Yang pertama, penyedia eksternal yang tidak memahami proses akuisisi perangkat lunak. Kemudian yang nomor 2, kontrak akuisisi perangkat ini tidak ditinjau oleh manajer proyek. Yang ketiga, memilih jenis kontrak yang tidak tepat. Yang keempat, tidak menerima laporan kemajuan atau masalah yang terkait proyek tersebut. Kemudian item tindakan tetap terbuka tetapi di dalamnya masih ada konflik yang belum terselesaikan. Kemudian tidak memenuhi persyaratan. Kemudian nomor 7, tinjauan produk perangkat lunak tidak ada atau lebih buruknya adalah tertunda. Kemudian 12.11 bacaan lebih lanjut. Pengembangan terdistribusi penahanan hak, manajemen pemasok masyarakat komputer IEE, yang mana sudah dijelaskan beberapa lisensi dari perangkat lunak perjanjian teknologi. Kemudian ini adalah beberapa latihan-latihan untuk menilai sebuah resiko, untuk kekomplekannya, untuk subkontraknya, atau kita bisa membuat apa saja yang dapat menimbulkan suatu masalah atau daftar-daftar yang dapat menyebabkan kerugian tersebut dalam suatu produk. Kemudian yang terakhir ini adalah beberapa penjelasan mengenai penjelasan dari proyek yang telah diakuisisi, yang telah dijelaskan mana proyek yang pembagian resiko berpotensi bagus atau hampir dikatakan buruk adalah 50-50 atau 50-50, yang mana
sudah dijelaskan tadi. Untuk deskripsi tentang rincinya bisa dikembangkan lagi dari bagian yang teratas tadi. Demikian yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.